moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Dwi Rahmawati, kelas 12 IPS 3 Tata Busana Man 2 Bojonegoro. Di video kali ini saya akan membahas tentang sosiologi bab 1 mengenai perubahan sosial. Yuk simak videonya. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai perubahan sosial. Kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, mencakup nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, macam-macam teori perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus. Teori siklus merupakan teori perubahan sosial tidak ada satu titik melainkan berulang-ulang yang mempunyai kesamaan atau kemiripan. Contohnya, model baju. Yang kedua, teori evolusi. Teori evolusi merupakan teori perubahan sosial tahapan masyarakat yang primitif sampai sederhana hingga tahap modern. Yang ketiga, teori konflik. Teori konflik merupakan teori perubahan sosial yang terjadi karena adanya pertentangan. Contohnya demo dan perang. Dan yang keempat, teori fungsi. Teori fungsi merupakan teori unsur perbaikan dari luar yang itu bermanfaat dan berfungsi baik dalam masyarakat. Contohnya, dulu masih menggunakan kayu bakar saat memasak. Sekarang sudah terdapat LPG sehingga memudahkan untuk memasak dan itu berfungsi baik dalam masyarakat. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 8, diantaranya perubahan evolusi, revolusi, besar, kecil, yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki, struktural, dan proses. Yang pertama merupakan bentuk perubahan lambat atau evolusi, suatu bentuk proses perubahan sosial di masyarakat yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Contohnya sistem komunikasi. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, perubahan yang prosesnya cepat, singkat, dan mendasar mengenai sendi-sendi kehidupan, contohnya orde lama ke orde baru. Yang ketiga, perubahan yang berpengaruh kecil atau perubahan yang tidak menyangkut aspek-aspek kehidupan atau perubahan yang hanya diikuti oleh sebagian kecil atau golongan kecil masyarakat. Contohnya, perubahan gaya pakaian, gaya rambut, dan lain-lain. Yang keempat, perubahan yang pengaruhnya besar, perubahan yang dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, serta berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat, seperti proses industrialisasi yang memicu terjadinya gerak urbanisasi masyarakat ke kota atau modernisasi. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang memang dikehendaki atau direncanakan oleh pihak yang berkehendak. Contohnya pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Lanjut yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan suatu perubahan yang berlangsung di luar jangkauan masyarakat, seperti gunung meletus, bencana alam, atau dampak negatif urbanisasi, sehingga memunculkan pemukiman atau kampung kumuh di kota besar. Yang ketujuh, perubahan struktural. Perubahan struktural merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya seperti penggantian semua alat pertanian menjadi lebih canggih dan menggunakan mesin seperti traktor. Dan yang terakhir merupakan perubahan proses, perubahan yang sifatnya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya pergantian itu kurikulum yang dulunya kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka.
Lanjut ke faktor penyebab perubahan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal diantaranya adalah perubahan penduduk. Perubahan penduduk adalah kondisi dalam masyarakat yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan urbanisasi. Yang kedua, penemuan baru. Jenis-jenis penemuan diantaranya discovery, invention, dan innovation. Discovery merupakan penemuan awal, contohnya penemuan tambang batu bara. Selanjutnya, invention atau penemuan gabungan dari penemuan lain, contohnya sepeda motor. Dan yang terakhir, innovation atau penemuan yang lebih canggih, contohnya HP dan sepeda listrik. Lanjut yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya perbedaan pendapat pada masyarakat yang menyebabkan konflik. Contohnya tawuran. Dan yang keempat, pemberontakan. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan terhadap kekuasaan pemerintah. Contohnya pemberontakan G30 SPKI. Lanjut faktor perubahan sosial, faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama, faktor alami. Faktor alami yang disebabkan oleh alam, contohnya banjir dan erupsi gunung berapi. Yang kedua, peperangan. Peperangan menyebabkan hilangnya harta, contohnya datangnya Belanda ke Indonesia. Lanjut ke dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, anomi. Anomi adalah suatu situasi tanpa norma dan tanpa arah, sehingga tidak tercapai keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Contohnya korupsi. Lanjut yang kedua, disorganisasi sosial. Terjadi ketika norma-norma dalam masyarakat hilang dan ketika terjadi ketidakserasian antara unsur masyarakat. Contohnya adalah pudarnya sistem kekeluargaan akibat perubahan zaman, di mana anggota keluarga mulai terpisah karena pekerjaan atau pendidikan. Yang ketiga, cultural lag, merupakan kesenjangan pola pikir manusia dengan teknologi. Dan keempat, konsumerisme. Nah, hal ini biasanya sering dilakukan oleh kaum cewek. Atau bisa dibilang membeli barang secara berlebihan tanpa memikirkan manfaatnya, contoh check out Shopee. Lanjut ke dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, efisiensi atau kemudahan dalam aktivitas keseharian masyarakat, contohnya pembelian tiket dari HP. Dan yang kedua, modernisasi atau pembangunan teknologi masyarakat yang menghasilkan alat teknologi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, seorang memiliki motor untuk mempermudah pekerjaannya. Sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.